Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang, trader A-Market dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Kembali lagi saya akan membawakan analisa harian dan membicarakan sedikit tema tentang trading, tema tentang dunia keuangan, finance, apa yang akan terjadi selama hari ini, prediksi apa aja, ya, atau apa aja yang lagi hot dalam dunia trading. Untuk kali ini, saya akan membicarakan sebuah tema tentang deja vu kembali terjadi lagi untuk Euro USD. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tadi malam kemarin nilai dari Euro USD menyamai rekor tahun 2016, tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2016, di mana mata uang ini turun sampai ke poin 1.03 bla bla bla. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sesuai dengan video-video saya sebelumnya 2 minggu yang lalu dengan judul Deja Vu Euro USD, apakah bisa menyamai tahun 2016, dan tepat kemarin berhasil, sama seperti dengan analisa saya. Oke trader, kita akan membicarakan hal ini dan saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu penonton, ya, trader, yang menanyakan kenapa tahun 2016 seperti kayak begitu. Nah, kenapa seperti kayak gitu? Nah, ini dia. Karena ada imbasnya. Kenapa tahun 2016 bisa seperti kayak gitu? Karena ada imbasnya. Ada imbasnya dengan peperangan juga. Ada imbasnya. Ya, ada imbasnya. Nah, saya ceritain. Oke, trader. Sebelumnya, mari kita coba mulai dengan analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa, kita masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Yes. Bagaimanakah perkembangan dari Euro Uncle Sam Dollar, trader semuanya? Nah, ini dia. Trader semuanya. Euro Uncle Sam Dollar kita pada hari ini. Dia informasinya adalah Euro melakukan pemulihan di dekat 1.0380. Bayangkan, dia turun setelah menyegarkan level terendah selama 5 tahun pada sebelumnya, hari sebelumnya, di pasar global. 5 tahun dari 2016, 2017, ya. Makanya dia bilang 5 tahun. Sebenarnya itu dari tanggal 30 Desember tahun 2016. Ya. Pasar global mengkonsolidasikan pergerakan baru-baru ini di tengah tidak adanya katalis utama selama sesi Asia, ya. Kita lihat di sini. Selanjutnya, penurunan harian terbaru pasangan mata uang utama ini terbesar dalam 26 bulan, menantang kembalinya para pembeli menjelang pengukuran jangka pendek sentimen konsumen utama pada bulan Mei, serta sejumlah komentar dari Wakil Presiden Bank of Central Europe, Luis de Guindos, ya. Alasan kecemasan terbaru di antara para pedagang Euro Uncle Sam Dollar dapat dikaitkan dengan perbedaan komentar. Kayak saya bilang, terjadi pertempuran antara pemangku kebijakan Euro Central Bank dan The Fed mengambil kebijakan, ya. The Fed udah otomatis The Fed hawkish, ya. Awalnya Euro Central Bank tidak, tapi akhirnya dia udah hawkish lagi. Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang kita masuk. Ya, kita masuk. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, tema kita hari ini adalah sorry trader, terlalu bersemangat saya. Euro Uncle Sam Dollar menyamai penurunan tahun 2016. Kita akan masuk langsung ke platform. Ya, sabar, saya masuk dulu platform. Bersemangat sekali saya pada hari ini, ya. Biasa, trader. Padahal saya lagi flu ini sebenarnya.
Oke trader, kita masuk. Kita masuk ke platform dan kita lihat langsung. Kita masuk ke platform dan kita lihat langsung trader. Ya. Kita masuk ke platform dan kita lihat langsung. Oke, sabar trader. Nah, trader bisa lihat di platform Euro Uncle Sam Dollar. Hari ini dia mengadakan tendensi koreksi setelah kemarin merupakan penurunan yang paling tertinggi, menyamai rekor 6 tahun yang lalu, 5 tahun lebih ya. Kenapa saya bilang itu? Karena dari kemarin-kemarin kalau trader lihat ya, ini saya turunin dulu. Nah, trader lihat, nah dia menyamakan di sini ya. Nah ini dia trader, tanggal berapa ini? Nah enak 27 26 nah ya. Nah ini dia ya, 27 Januari 27 Desember. Nah ini tanggal 1 27 Desember. Ini dia trader ya. Trader bisa lihat di sini. Ya, kita besarin sedikit dulu. Trader bisa lihat di sini. Ya. Dia menyamakan keadaan tanggal 27 Desember tahun 2016. Trader bisa lihat. Ya. Nah, ini dia. 30 ya. Nah, trader bisa lihat kejatuhan yang sangat luar biasa sesuai dengan prediksi yang saya bilang. Kalau trader melihat, ya saya balik sedikit dulu di sini, di video saya di sini, ya trader kalau melihat, ya mana sabar, analisa saya pada 2 minggu yang lalu, trader bisa melihat analisa saya pada 2 minggu yang lalu, mana itu di Javu, ya, sorry trader, analisa saya pada 2 minggu yang lalu sudah sangat jelas di sini. Ya, 2 minggu lalu saya menganalisa apakah dejavu Euro USD 2016 akan terjadi, dan kemarin terjadi, ya, dan kemarin terjadi. Trader bisa lihat ya. Nah, saya menganalisa gitu karena saya udah berpikiran bahwa pasti menuju ke arah sana. Kenapa trader? Gini, tahun 2016, kenapa dia bisa turun? Pertama, dia sedang pemulihan karena terjadi aneksasi perang tahun 2014 antara Rusia dengan Ukraina. Dia jalan terus. 2014 perang lanjut terus ya. 2016 nah lanjut terus plus yang paling membuat tahun 2016 mata uang Euro Uncle Sam Dollar ini jatuh adalah perang dagang antara Amerika dan China. Itulah yang menjadi akibat mendasar penurunan mata uang ini. Plus yang paling menjadi faktor penurunan tahun 2016 adalah Brexit mulai dicanangkan. Inggris sudah mulai keluar dari Brexit ya. Faktor Brexit lah yang membuat mata uang Eropa ini tertekan sedalam-dalamnya ya tahun 2016. Dan kejadian itu berulang lagi di tahun 2022. Kejadian berulang lagi di tahun 2022 adalah terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Itu dia. Menjadi salah satu faktor kenapa seperti kayak gitu. Setelah peperangan, embargo yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Eropa. Membuat mata uang Eropa pada hancur lebur. Ya, oleh karena itu dolar semakin meninggi. Dolar menekan mata uang lainnya, baik itu pound sterling, euro. Ini yang menyebabkan tahun 2022 dia kembali sama seperti tahun 2016 tanggal 30 Desember. Ya. Tahun 2016. 30 menuju tanggal 1 Januari.
Itu dia trader. Oleh karena itu, penurunan ini sudah terjadi, dan kalau menurut saya penurunan ini masih akan bisa melewati yang akan terjadi tahun 2016. Jadi masih ada peluang dia turun bisa sampai bukan cuma 1.03, bila perlu dia bisa turun sampai 1.02. Kalau trader lihat hari ini ada kenaikan, menurut saya itu cuman ambigu. Ambigu dalam hal bahwa seperti biasa trader, setelah menyelam dia harus mengambil napas dulu. Ya. Setelah menyelam dia ambil napas dulu. Jadi menurut saya ini hanya sebuah ambigu aja. Ini hanya sebuah ambigu ya trader ya. Oleh karena itu dari kacamata analisa saya, tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh 1.02. Ya. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau hari ini dia buy, ya, kalau hari ini dia buy ya trader ya, itu sebenarnya cuman ambigu aja. Ya. Pijakannya dia belum kuat. Ya, dia belum kuat pijakannya. Karena kenapa? Kecemasan masih ada, trader. Hawkish ini masih sangat kuat, ya. Inflasi masih sangat tinggi di Amerika, ya. Itu juga dari kemarin hasil indeks harga konsumen, ya. Itu dia trader semuanya, ya. Belum lagi embargo yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia. Makin repotlah perekonomian di Eropa. Kalau semakin repot perekonomian di Eropa, mau tidak mau trader, semakin nyungsep itu euro. Nah, itu dia trader. Oleh karena itu, saya masih bisa memberikan sedikit analisa saya. Bisa benar, bisa salah. Ya, tapi analisa saya tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini dia akan turun sampai menuju 1.02. Masih bisa. Ya. Kita akan lihat di hari-hari berikutnya minggu depan. Ya. Tapi kalau untuk hari ini dia masih naik, setelah kemarin dia turun, menurut saya cuman ambigu. Dan di plus juga hari ini tidak ada berita yang luar biasa yang bisa membuat kekuatan dolar menguat lagi, ya. Tidak ada, ya. Jadi kita akan lihat lagi minggu depan hari Senin. Tapi saya selalu yakin bahwa saya masih punya keyakinan bahwa dia masih akan turun lagi. Sedikit aja dia turun. Menuju 1.02, setelah itu dia akan coba memberikan kekuatan. Balik lagi. Oke, kita akan lihat coba di time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, trader bisa lihat. Oke, dia udah sampai di level sini ya, dia akan mencoba menembus di sini. Nah, dia kalau udah menembus di sini, dia akan mencoba turun terus ke bawah, ya. Tapi pergerakan satu hari ini memang kalau dilihat sih, pergerakan satu hari ini trennya dia lebih banyak bullish ya. Nah, ini dia, ya. Oke, tapi kalau kita lihat masuk pasar Eropa, dia mencoba setelah tembus di atas, dia akan mencoba menembus level sini. Oke, level berapa? 1.0381 ya. 1.0381. Nah, dia akan mencoba. Kalau saya berpikiran sih dia cuman berkisar antara 1.03695 sampai 1.04034. Itu aja sebenarnya sih. Trader bayangkan 2 minggu yang lalu trader. 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu. Nih 2 minggu dari sini kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Nah, dari sini. Bayangkan trader, udah berapa kalau trader melihat analisa saya, trader trading swing, udah berapa yang trader dapatkan kan? Nah, makanya sering-sering menontonlah analisa saya. Oke trader, kita tinggalkan analisa kita, tema kita hari ini. Sekarang kita coba masuk di pound sterling Uncle Sam dollar. Ya, sangat luar biasa. Sekarang kita lihat di pound sterling Uncle Sam dollar. Trader, untuk pound sterling Uncle Sam dollar berhasil mendapatkan daya tariknya pada awal perdagangan sesi Asia dan naik di sekitar 1.2228. Tonya ceritanya gini, pound sterling Uncle Sam dollar ini dia sama seperti euro ya.
dia akan berada di sekitaran 1.22 lah ya. Untuk bisa sampai 1.3 masih jauh, jadi 1.22 ya. Bisa lihat juga Office for Nation Statistik Inggris melaporkan bahwa perekonomian Inggris bertumbuh hanya 0,8, sangat kecil. Inggris sih terlalu campur masalah negara orang, peperangan. Padahal urus dulu ekonominya, terlalu kecil itu 0,8 itu. Lama-kelamaan bisa gulung tikar ini Inggris. Nah, selain itu kekhawatiran akan Brexit menambah beban terhadap pound sterling. Ya. Uni Eropa melaporkan bahwa mereka sudah siap untuk menghentikan kesepakatan perdagangan dengan Inggris jika protokol Irlandia Utara dirubah secara sepihak. Inggris dari dulu memang ngeyel, benar-benar ngeyel. Ya. Oke, kita lihat. Kita sekarang coba masuk di pound sterling. Kita lihat di pound sterling. Kita lihat kondisi hari ini sama seperti euro angkel sama dolar, tendensinya agak sedikit bullish. Dan kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, sudah sangat jelas ini akan menurun ya trader ya. Kalau posisi seperti kayak gini trader, saran saya trader kalau open posisi coba, kalau memang analisa dia akan sell, trader pasang open posisinya coba di misalnya di sini ya. Sell stop dengan asumsi bahwa dia akan turun terus ke bawah. Dapat sedikit, setelah itu dia akan naik lagi. Jadi kalau saya bilang dia kalaupun terjadi penurunan dia akan mencoba menembus di level 1.22040 dulu. Kalau dia udah menembus di sini dia akan turun terus ke bawah. Tapi setelah itu dia akan naik lagi. Tapi kalau kita lihat dari RSI ini ya, RSI dia masih bisa turun nih trader. Dia masih bisa turun lagi, makanya saya bilang dia mungkin kemungkinan turun sampai taruhlah di sini. Taruhlah di sini ya, 1.21903. Oleh karena itu kalau trader bisa menggunakan pending order, dia pasang sell stop di sini dengan asumsi bahwa dia akan menembus titik tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimana ke informasi gold hari ini trader semuanya? Untuk informasi gold trader ya, informasi gold bisa trader lihat dengan jelas ini ya. Untuk informasi gold trader bisa lihat gold, emas tetap berada di wilayah bearish tetapi berusaha untuk pulih dari posisi terendah ya dalam siklus yang terjadi. Harga emas mengkonsolidasikan penurunan semalam dari nilai tertinggi 1858 menuju ke 1810. Dolar Amerika kuat hingga akhir minggu ini mencapai tertinggi selama 2 dekade baru pada hari Kamis kemarin. Oke. Dolar rally karena hal-hal yang berpotensi terlihat negatif di Amerika yang melukai emas. Juga pasar menyadari kemungkinan melihat kenaikan suku bunga yang cukup agresif. Kita langsung masuk aja ke platform. Kita lihat gold di platform gold. Kita lihat bagaimanakah tendensi harian kita hari ini. Gold malu-malu meong, walaupun dia bullish, tapi bullishnya ini terjadi penurunan yang agak sedikit di saat memasuki pasar Eropa ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Nah, trader bisa lihat di sini setelah dia naik, sekarang dia akan mengalami sedikit penurunan. Dan kalau saya lihat di sini, kalaupun penurunan menurut saya dia turun tidak terlalu besar ini sebenarnya ya. Setelah itu dia akan naik lagi. Jadi terserah trader. Trader nanti menunggu dia akan balik arah lagi atau trader mau trading menggunakan sell stop untuk ini ya. Tapi kalau saya, menurut asumsi saya, dia turun dia nggak terlalu jauh trader. Mungkin kalau menurut saya dia turunnya itu mungkin sampai di sini aja sebenarnya. Ya, kalau menurut saya dia turun di sini aja. Ya. Dia turun di sini, setelah itu dia akan balik arah lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, RSI ini udah sampai di sini, dikit lagi dia akan mencoba menembus 30, setelah itu dia balik arah. Itu juga diasumsi oleh stochastik juga. Stochastik juga akan menurun ya, setelah itu dia akan balik arah lagi. Nah, kita coba lihat time frame lebih panjang. Nah, oke. Ya, dia sedikit turun, dia naik lagi. Time frame sedikit pendek 30. Oke, 30 udah jelas ya, dia turun. Nah, sedikit lagi. Setelah dia turun, sedikit lagi dia akan balik. Makanya saya bilang dia akan mencoba sampai di titik 1818 ya, 1818.79. Setelah itu dia akan balik arah lagi ke atas ya. Oke trader, kita masuk ke minyak Brent. Kita masuk ke minyak Brent. Bagaimanakah Brent pada hari ini trader semuanya? Kita lihat. Kita coba masuk ke Brent. Harga minyak mentah trader semuanya ya. Harga minyak mentah menguat di awal perdagangan pada hari Jumat, tetapi menuju pelemahan mingguan pertama dalam 3 pekan. Ini terjadi karena kekhawatiran inflasi dan penguncian COVID-19 di China.
Jumat pukul 13, Jumat pukul 7:45 harga minyak mentah Brent naik 97% atau sebesar 0,9%, 97 sen, ke 108,42 dolar Amerika per barel. Pasar terus didorong dan ditarik oleh prospek larangan Uni Eropa terhadap pasokan minyak Rusia. Ya, semua ya mencoba melakukan embargo. Oke, kita coba masuk sekarang. Kita sekarang coba masuk di Brent trader. Kita masuk sekarang di Brent. Oke. Kita bisa lihat dengan jelas ini Brent hari ini kemungkinan besar dia agak naik walaupun tendensinya adalah bullish walaupun setelah dia ada agak sedikit mengalami penurunan ya, tapi tendensi akhirnya adalah bullish. Nah, kita bisa lihat di sini, trader bisa lihat nih. Kalau lihat seperti kayak gini ya, saya bisa bilang bahwa tendensi memang dari rentang harian dari 108 sampai 109 ya. Dia udah menembus di sini, dia akan turun. Nah, kalau menurut analisa saya, dia pun turun, dia turun tidak terlalu jauh malahan. Kalau saya dia turunnya itu mungkin sekitar di sini ya. Oke, taruhlah di sinilah. Ya, di sini. Nah, setelah itu dia balik lagi. Dia turun taruhlah di 108,98 lah ya. Setelah itu dia balik arah lagi. Tapi memang secara garis besar dia mengalami penurunan. Kalaupun dia turun mendesak jauh banget, ya mau nggak mau dia turun sampai di posisi sini trader. 107. Dia akan turun sampai 107, habis itu dia balik lagi. Tapi tendensi yang saya bisa bilang, dia akan bermain di seputar 108 sampai 109. Pola pergerakannya seperti kayak gitu. Oke trader, selanjutnya kita lanjut ke Bitcoin. Nah, ini Bitcoin nih. Sayang juga Bitcoin. Banyak orang bunuh diri kemarin gara-gara Bitcoin ya. Koin Luna ya. Turun. Dari 1 juta berapa itu menuju ke 100.000. Mati semuanya, bunuh diri. Ya, aduh, sayang juga ya. Oke, kita masuk ke kripto. Trader semuanya, bagaimana ke kripto? Bitcoin dan kripto jajaran teratas masih bertahan di zona merah. Turun dia. Berdasarkan data Coin Market Cap, Jumat pagi kripto kapitalisasi terbesar Bitcoin melemah 2%, 2,07 ya. Dan harga kripto di seputaran 28.457 dolar per koin ya. Setara dengan 416,2 juta rupiah. Ya, kita akan lihat kripto. Oke, Bitcoin trader bisa lihat tendensi hari ini ya, dia agak sedikit naik. Dia tadi sempat menuju sampai 30.000. Kita akan lihat di time frame lebih pendek. Oke ya, kita bisa lihat sudah sangat jelas. Kalaupun dia terjadi penurunan pada hari ini, menurut saya dia turunnya itu yang paling terendah itu di sekitaran 29 ya. Iya 29 apa 28 ini? Sorry mata saya 28. Ya, mata saya agak sedikit buram ya. Dia sekitar situ ya trader ya. Wah. Ganti dulu lah. Nah, dia di 29.579 ya. Kalau dia akan mencoba untuk mengalami penurunan. Kalau dia mengalami penurunan, dia akan sampai di sini. Tapi secara garis besar tendensinya dia hari ini lebih banyak ke bullish. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalender ekonomi. Trader semuanya. Untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada yang 3 bintang. Adanya cuma 2 bintang. Nah, 2 bintang itu tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi. Dia mempengaruhi tapi tidak terlalu sangat-sangat luar biasa signifikan ya. Oke, jadi kita akan ketemu pada hari Selasa minggu depan ya. Hari Senin kalau nggak salah ada news lagi. Oke trader semuanya. Kita coba masuk di website market. Trader Amarket yang saya hormati dan saya cintai. Ini adalah website dari Amarket. Kita punya 4 account yang bisa sangat luar biasa. Silakan untuk trader lihat. Silakan mencoba masuk di account tersebut. Ya. Coba berdeposit dengan 10 dolar, merasakan sensasi trading bersama Amarket ya. Salah satu broker yang menurut saya luar biasa. Bisa bersaing dengan broker-broker lainnya. Dengan 15 tahun kita sudah berada ya di seluruh dunia. Kita baru masuk di Indonesia. Kita harapkan kita bisa menjadi salah satu penantang yang serius buat broker-broker asing lainnya di Indonesia. Broker Indonesia. Oke.
Trader, kalau ada waktu dan kesempatan, jangan lupa juga baca blog dari Amarket. Blog yang sangat luar biasa, bisa menambah sedikit ilmu buat trader semuanya. Dan setiap hari ada analisa harian, ya, yang bisa dibaca oleh trader semuanya. Ya, kemarin analisa saya benar ini, ya. Silakan baca. Dan kalau trader ada waktu dan kesempatan, silakan untuk subscribe channel dari Amarket. Channel yang sangat luar biasa, ya, yang bisa memberikan manfaat untuk trader semuanya. Silakan mensubscribe, ya. Dan bukan cuma mensubscribe, tolong bantu saya untuk mempromosikan channel ini ke teman-teman rekan-rekan trader lainnya supaya semakin berkembang, dan yang paling utama adalah supaya informasi yang sangat luar biasa ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semuanya. Trader, jangan lupa juga ikutlah kontes rally trading di Amarket dengan hadiah utamanya motor sini Kawasaki, ada motor Yamaha, Kawasaki, Honda. Setiap bulan kita mengadakan kontes. Kemarin ini adalah pemenang-pemenangnya, Mbak Umi, Ketut, Putu, Ariandi, ya. Caranya sangat mudah, deposit sebesar $200 dan ikutilah kontesnya. Menangkan 4 hadiah. Trader bisa lihat tahap pertama, sekarang masuk tahap ketiga, ya. Tahap kedua. Masuk tahap kedua dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 bulan Juni, ya. Silakan trader, ya. Silakan mengikuti kontesnya. Oke trader semuanya, ya. Trader Indonesia, trader Amarket, kita udah berada di akhir acara ini. Hari Jumat yang sangat luar biasa, Jumat yang penuh dengan berkah, barokah Jumat. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa trader, nanti malam pada pukul 8 malam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan tampil lagi di acara webinar Amarket dengan judul Martingale Strategi. Kita akan belajar membahas tentang strategi martingale. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.